Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Wakanet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Fajar Harahap. Cerita ini berjudul Teror Asrama. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Seperti yang kalian tahu, asrama adalah tempat penginapan yang ditunjukkan untuk anggota suatu kelompok, umumnya murid-murid sekolah. Tahun 2016, aku dinyatakan diterima di sebuah kampus swasta di salah satu kota besar di Indonesia. Sebut saja kota B. Peraturan di kampus tersebut ada aturan di mana setiap mahasiswa atau mahasiswi baru wajib untuk tinggal di asrama selama 1 tahun. Atau bisa dibilang 2 semester. Asrama yang aku tempati ini seperti asrama pada umumnya, sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati 4 orang untuk setiap kamarnya. Asramaku ini lumayan luas, terdapat 12 gedung asrama, 5 lantai 5 untuk jemuran. Dengan fasilitas kamar mandi 4 kasur, 4 meja kursi, 4 lemari, 1 cermin besar, 1 jemuran handuk. Sudah sangat lengkap menurut aku. Per lantai disediakan 1 lobi yang biasa digunakan untuk kumpul-kumpul atau mengerjakan tugas kelompok. Pada lobi terdapat 2 kursi panjang stainless, seperti lobi rumah sakit, 1 meja kaca, dan 1 TV. Setiap gedung terdapat ibu atau bapak meja bantuan yang berjaga di lantai bawah dari pagi hingga malam, sekitar jam 10 malam. Serta cleaning service baik hati yang bersih-bersih lorong setiap pagi. Jadi bentuk gedung asrama itu persegi panjang dan pintu masuk gedung di bagian tengah terdapat help desk atau meja bantuan, lobi, dan tangga. Bagian kanan dan kirinya lorong serta pintu-pintu kamar seperti kosan. Dan di ujung lorong terdapat pintu darurat. Kembali ke cerita, aku tinggal di asrama gedung 6 dengan kamar nomor 426, lantai 4. Aku di sini adalah Fajar. David, Udin, dan Fridus, nama samaran, adalah teman sekamarku. Kami semua beda jurusan dan fakultas, kecuali aku dan Fridus. Kami satu fakultas namun beda jurusan. Bulan-bulan awal kuliah, kehidupan kita di asrama tergolong santai karena perkuliahan pun belum terlalu padat dan belum banyak tugas juga karena masih awal perkuliahan sampai suatu sore. Sore, suara Udin sambil membuka pintu dan melepas sepatu. "Dari mana, Din? Baru balik?" kataku yang sedang berada di kasur nomor 4. Terdapat 2 kasur, 1 dekat pintu masuk dan satunya lagi dekat kamar mandi. Nah, kasurku dekat dengan kamar mandi dan di bagian atas, sedangkan David di bagian bawah kasur aku. Fridus dan Udin di kasur dekat pintu masuk kamar. Fridus di bagian atas, Udin di bagian bawah. Di tengah-tengah antara kasur 1 dan 2 terdapat meja belajar yang berdempetan. "Abis pertemuan pertama sama anak-anak kelas," kata Udin. Udin menutup pintu kamar dan dia segera menuju kasur untuk rebahan, sembari memainkan ponselnya. Jam dinding menunjukkan angka 5, tanda sebentar lagi matahari akan bertukar posisi dengan bulan. Karena posisi kamarku dekat dengan lobi lantai 4, jadi kadang terdengar suara orang-orang penghuni asrama yang sedang kumpul di lobi. Asrama ini dipisah ya antara gedung cewek dan cowok. "Gimana pertemuan pertamanya, Din? Seru nggak anak-anak kelasnya?" kata David sedang duduk di meja belajar. "Lumayan lah, cuma belum terlalu akrab," kata Udin sembari memainkan ponselnya.
Waktu pun berlalu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semuanya pun mulai tertidur pulas. Aku terbangun, kulihat jam dinding masih pukul 2 malam. Aku terbangun gara-gara aku dengar suara geretan benda di lorong depan kamar. Seperti kursi besi yang digeret perlahan. Suara seretan itu terdengar dari lorong depan kamar. Oh, mungkin tetangga asrama yang mindahin kursi, pikirku dan lanjut tidur. Paginya aku terbangun pukul 7 pagi. Aku segera mandi karena akan mencari sarapan. Kebetulan hari ini kuliah siang. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu di kamar mandi. Aku yang lagi mandi nyaut, "Siapa? Mau mandi? Bentar," kataku. Tidak terdengar jawaban dari luar dan aku lanjut mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ku tengok teman-temanku masih tertidur di kasurnya masing-masing. Aku masih positive thinking. Jahil nih, pasti pura-pura tidur, kataku dalam hati. Kulanjutkan niatku untuk mencari sarapan. Beberapa minggu berlalu setelah suara seretan kursi besi dan ketukan pintu. Ada Fridus yang bercerita kepadaku. "Jar, ngerasa nggak di asrama ini banyak kejadian aneh?" ucap Fridus membuka pembicaraan. "Enggak sih, sejauh ini masih aman," kataku. "Memangnya kejadian aneh seperti apa?" lanjutku. Di sini aku akan bercerita dengan sudut pandang Fridus sebagai orang pertama. Jadi gini Jar, beberapa hari yang lalu pas aku tidur, aku terbangun. Kulihat jam dinding masih pukul 2 malam. Aku terbangun gara-gara aku dengar suara seretan kursi dari depan kamar kita. Aku penasaran siapa sih yang seret kursi malam-malam gini depan kamar orang, ganggu orang tidur aja. Karena penasaran, ku intip dari kaca di atas pintu. Soalnya kan kasurku di atas dekat pintu, jadi dekat ke jendela kaca di atas pintu. Pas kulihat, ternyata sosok perempuan bergaun merah, gaun pesta gitu. Posisi dia membelakangiku. Dalam pikirku, kok bisa perempuan malam-malam masuk gedung asrama cowok? Tak lama kemudian, perempuan itu diam tidak bergerak. Perlahan dia menggerakkan kepalanya pelan banget, sampai kepalanya memutar ke belakang 180 derajat. Dan sekarang wajah kami saling bertatapan. Mukanya rata. Aku yang shock melihat wajahnya itu cuma bisa kaget, terpaku melihatnya. Dia tertawa melengking melihat aku yang terpaku. Aku hanya bisa menyebut nama Tuhanku dan berdoa. Rasanya aku ingin menangis karena saking takutnya. Jarak antara aku dan wanita itu hanya sekitar 1 meter, terhalang kaca atas pintu. Sedekat itu aku dengan hantu itu. Aku terpaku cukup lama, sampai akhirnya aku bisa bergerak dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Suara tawanya masih bisa ku dengar di dalam selimut. Aku masih sangat ketakutan. Kupaksa mataku agar terbejam. Akhirnya aku tertidur pukul 3 dini hari. Paginya, aku terbangun pukul 8 pagi. Aku sudah melewatkan matkul pagi. Tapi aku tetap segera bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Karena aku gak mau lama-lama di asrama ini. Sudut pandang Fridus selesai. Kembali ke sudut pandang Fajar. Mendengar cerita Fridus seperti itu, aku sedikit tidak percaya. Karena asrama ini terlihat sangat nyaman dan bikin betah. Tempatnya bersih, kamar luas, sudah full perabot, wifi, kamar mandi di dalam. Dan ternyata bukan cuma Fridus yang mengalami teror itu. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan Fridus dengan wanita bergaun merah muka rata itu. Sampai suatu malam, ada David dan aku di kamar. Yang lain sedang mencari angin keluar. David membuka percakapan. "Jar, kamu pernah dengar suara kursi diseret nggak kalau malam?" tanya David. "Pernah sih, paling itu tetangga yang habis dari lobi bawa kursi," jawabku.
Di sini aku cerita berdasarkan sudut pandang David. Aku di sini adalah David, bukan Fajar. Beberapa malam ini aku terbangun tengah malam, tepatnya pukul 1 dini hari. Entah apa yang membangunkanku, tapi setiap aku melek rasa kantukku sudah hilang. Badanku segar. Meski lampu kamar mati, aku masih bisa melihat dengan jelas. Udin tertidur lelap. Udin dan David tidur di kasur bawah semua, jadi bisa kelihatan kalau Udin sedang tidur, begitupun sebaliknya. Tiba-tiba perhatianku tertuju oleh suara di depan kamar. Seperti ada suara kursi yang diseret. Tak lama setelah terdengar suara itu, aku melihat bayangan hitam dari kamar mandi di dekat jemuran handuk. Bayangan itu terlihat jelas seperti sosok perempuan. Kenapa David bisa melihat bayangan cewek? Karena kamar gelap dan lampu kamar mandi menyala, pintunya terbuka. Sehingga apabila ada objek yang berdiri di kamar mandi dekat pintu, akan terbentuk bayangan. Di malam kedua, bukan lagi suara kursi diseret, melainkan suara pintu diketuk. Suara ketukan ini berjeda. Ku jawab, "Siapa?" Tak ada jawaban. Namun mendengar ada suara langkah kaki menjauh. Kupikir, apaan sih? Malam-malam resek, ganggu orang tidur. Akhirnya aku coba untuk kembali tidur. Malam ketiga, aku terbangun lagi di pukul 1 dini hari. Kembali ku dengar suara pintu kamar diketuk. Lebih tepatnya digedor. Suaranya keras dan cepat, kayak ada orang yang minta segera dibukakan pintu. Saat ini aku mulai merasa ada yang aneh. Gak mungkin teman-temanku balik dari kampung halaman. Baru tadi pagi mereka berangkat dan gerbang asrama ditutup oleh satpam jam 11. Posisi aku sedang sendiri, semuanya lagi pada mudik ke kampung halaman karena saat itu weekend. Aku tidak balik karena ada deadline tugas. Aku diam saja, tak memberi respon. Sial, aku sendirian di asrama malam-malam gini, kataku dalam hati. Tak berselang lama, kamar kembali digedor. Semakin lama semakin keras ketukan itu. Akhirnya aku hanya bisa diam di kasur dan menutup sekujur tubuh dengan selimut. Semuanya tiba-tiba hening. Tak berselang lama, aku mendengar suara seorang wanita. Suaranya kecil, tapi cukup jelas menerima apa yang dikatakannya. "Saya tahu, kamu belum tidur." Diikuti suara ketawa melengking khas Teteh Kunti. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga malam ini cepat berlalu. Cerita dari sudut pandang David selesai. Aku yang mendengar cerita David mencoba menghubungkan apa yang telah diceritakan oleh Fridus sebelumnya. Aku berpendapat, jangan-jangan pelakunya sama. Selang beberapa hari setelah kejadian yang menimpa David, aku bertemu dengan Fridus di gedung fakultas. Kusapa dia dan sekali kutanyakan beberapa hal tentang kejadian yang menimpa teman sekamarnya, David. "Fridus, kamu udah ceritain sama David belum?" tanyaku. "Cerita apa?" jawab Fridus. Lalu kuceritakan kembali apa yang diceritakan David. Fridus hanya bisa terdiam. Kemudian berkata, "Seperti yang menimpaku waktu itu, Jar." "Kok bisa ya?" tanyaku. Aku pernah sih mendengar suara geretan kursi tengah malam di lorong depan kamar, tapi aku masih berpikir positif, lanjutku. "Aku juga pernah ketindihan," kata Fridus. Jadi menurut Fridus, ia terbangun pada tengah malam. Ia tidak bisa memastikan pukul berapa kejadian itu. Tapi yang terjadi adalah Fridus mengalami ketindihan. Fridus merasa seperti ada yang menekan dari atas. Badan Fridus tak bisa digerakkan, namun ia masih bisa membuka mata dan melihat sekelilingnya. Ia bisa melihat David dan aku tertidur pulas. Semakin Fridus mencoba menggerakkan badannya, semakin pula ia tertekan dan tak dapat bergerak sampai ujung jarinya. Di saat itulah ia menyadari bahwa ada yang menimpanya. Ia melihat bayangan merah di atasnya.
Semakin lama semakin terlihat jelas dan berbentuk sosok wanita berambut hitam panjang dengan gaun merah. Sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke wajah Fridus, seperti sedang memperhatikan wajah Fridus dengan muka yang sudah tidak berbentuk. Mukanya itu rata. Fridus yang ketakutan mencoba untuk berteriak sekuat tenaga, namun tak bisa, hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan kaget dan takut. Ia pun langsung duduk, beristighfar untuk menenangkan diri. Dilihatnya jam dinding kamar menunjukkan pukul 3 pagi. Ia melihat semua teman-teman kamarnya tidur dan badannya tertutup selimut. Fridus tidak begitu menanggapi hal itu dengan serius, karena ia berpikir bahwa apa yang dialaminya hanyalah mimpi. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, penghuni kamar sering mengalami kejadian aneh, seperti kursi depan meja belajar bergeser sendiri, suara ketukan pintu di kamar mandi, jemuran handuk tiba-tiba terguling, makanan yang baru beli pas mau dimakan tiba-tiba basi. Semakin lama, suasana di kamar asrama semakin tidak kondusif menurutku. Udin dan Fridus sering ketindihan apabila salah satunya tidur sendirian di kamar. Sampai dimana saat di bulan-bulan terakhir di asrama, kali ini aku yang diganggu. Pada awalnya, aku terbangun pukul 1 dini hari. Saat itu semuanya sedang mudik dan giliran aku yang tidak balik karena menjadi panitia acara di kampusku. Aku terbangun karena tenggorokanku terasa kering, haus. Jadi aku turun dari kasurku yang di atas untuk mengambil minum di meja. Saat sedang minum terdengar suara seretan kursi dari luar. Awalnya cuek karena takut juga sedang sendirian di kamar. Langsung beres minum, aku kembali ke kasur atasku yang dekat kamar mandi. Terdengar suara seretan kursi kembali. Karena merasa terganggu, aku menggertak dengan suara keras. Berisik! Langsung seketika hening, tak ada suara apapun. Di sini posisiku tidur terlentang. Tak lama dari hening itu, tiba-tiba ada sosok wanita bergaun merah rambut panjang muka rata duduk di atas badanku dan berkata sangat kencang, "Jangan suka ngatur saya." Lalu sosok tersebut menghilang. Semenjak itu, setiap ada suara apapun, aku cuek karena kapok. Menurut beberapa temanku yang paham begituan, asrama gedung aku sekarang makin ramai oleh mereka yang tak kasat mata. Kebanyakan dari tempat lain dan bisa sampai ke sini karena mengikuti anak-anak asrama. Kemudian mereka betah di sini, jadilah mereka menetap di sini. Dan aku setelah check out asrama karena sudah 1 tahun tinggal di sana, ngontrak rumah di daerah depan kampus. Itulah akhir cerita yang berjudul Teror Asrama yang ditulis oleh Fajar Harahap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.